Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari tadi kita telah menyelesaikan ibadah puasa pada hari yang ketiga jika kita laksanakan puasa itu pada hari Sabtu, dan hari yang jika kita laksanakan pada hari Minggu, kita tengah berada pada puasa yang kedua dan malam yang ketiga pada hari ini. Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang telah kita kerjakan dari awal Ramadan sampai saat ini, mudah-mudahan Allah terima. Kemudian Allah gandakan pahalanya sehingga puasa kita itu dapat melahirkan orang-orang mukmin yang benar-benar muttaqin. Amin, amin ya rabbal alamin. Seiring dengan itu, kita tidak bosan-bosannya pula menyampaikan salawat dan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kepada Rasul kita, uswatun hasanah dalam kehidupan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah sampaikan salawat kita kepada beliau. Kaum bapak dan kaum ibu jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan sampaikan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berintikan 3 macam pelajaran, 3 macam amal ibadah yang sangat berguna bagi kita dalam hidup ini. Kita tidak membacakan matanya semuanya karena hadisnya itu panjang. Hadis ini berasal dari Ka'ab bin Hujrah, reda Allah daripadanya, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apik Nabi uhdurul mimbar." Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sedang berkumpul-kumpul di Masjid Madinah dengan para sahabat beliau. Lalu beliau ketika itu hudurul mimbar, mendekatlah kamu semuanya ke mimbar ini. Lalu para sahabat mendekat, fahadarna, lalu kami mendekat. Kemudian Rasulullah naik kepada jenjang pertama daripada mimbar Masjid Madinah itu. Masjid Madinah itu mimbarnya, tangganya terdiri daripada 3 tangga. Tiga jonjangnya baru sampai ke atas. Lalu tatkala Rasulullah SAW menaiki jenjang pertama, ibu di jenjang pertama tunya mengecek amin, amin. Disimak adik para sahabat. Lalu naik Nabi ke tingkat yang kedua, saniyah qala amin. Lalu Nabi membaca amin lah balik sampai ke jenjang yang ketiga, dia baca amin balik, qala amin. Falamma nazala, maka tatkala Rasulullah itu turun daripada mimbar, kulna, berkata para sahabat itu, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh kami mendengar engkau membaca sesuatu yang belum pernah kami mendengar selama ini. Nah, jadi nampaknya sekali itu baru Nabi membaca amin 3 kali tatkala menaiki tangga atau jonjang daripada mimbar Nabi itu di Masjid Madinah. Lalu Rasul menjawab, qala, sesungguhnya inna Jibrila, sesungguhnya Jibril alaihissalam aradon, muncul seketika di sampingku. Arada li, muncul seketika di sampingku. Lalu Jibril itu berkata, ani kecilnya bangga, celaka atau merugi besar umat kamu wahai Muhammad. Man adraka Ramadhana lam yughfar lahu. Qultu amin. Nah, itu yang pertama. Ketika Nabi naik pada jenjang pertama, lalu Jibril mengikut sekali. Dia tidak menampakkan dirinya. Oh Muhammad, merugi godam umat am. Balik merugi godam. Inyo hidup di bulan Ramadan, tapi inyo tidak mendapat keampunan daripada dosanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tatkala Nabi dan turun pada jenjang yang kedua itu, ucapnya lah ba'uda. Siapa yang ba'uda? Yaitu orang yang mendengar seseorang membaca Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia hening saja. Lam yusalli, dia tidak membaca salawat terhadap Rasul. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu yang diambil pada Rasulullah, mengecek Jibril balik, ba'uda, rugi godam atau celaka umatmu itu wahai Muhammad. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang mendapatkan kedua orang tuanya, kibar, latuo, atau salah satu daripada keduanya. Falam yudkhilul jannah, ndak masuk surga nanti. Celaka umatmu itu wahai Muhammad. Qultu amin.
Itu yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Hakim. Kaum bapak dan kaum ibu jamaah yang berbahagia, dia ada 3 inti amal dan kau ambil daripada hadis itu. Dan pertama, bulan yang tengah kita laksanakan puasa ini, supaya manusia atau orang-orang mukmin ini dia tidak merugi besar atau dia tidak celaka seperti kata Jibril, laksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya menurut aturan yang telah diatur oleh syariat Islam. Puasa kok tak banyak je. Puasa ini adalah amal yang sir, tak kelihatan. Kalau sembahyang jelas takbirnya, berdirinya, rukuknya, sujudnya, kembali daripada rukuk dan lain-lain sebagainya, sampai nanti diakhiri dengan salam. Tapi pada puasa tak kelihatan. Sianan tahu orang-orang yang berpuasa, malaikat di samping kiri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang tahu dengan ibadah puasa ini. Maka dari itu kecik Rasul nak dan batomu apa yang dikatakan Jibril ke Rasul, ada manusia kau dihadapkan pada bulan Ramadan. Nyo tak mendapat ampunan dosa. Sedangkan Ramadan ini bulan yang paling mulia dan dinamakan oleh Rasul bulan maghfirah, bulan keampunan. Tak mendapat orang mukmin ngecek mukmin jo, tapi nyo nak mendapat daripada apa-apa yang ada di dalam Ramadan ini. Apa sebabnya? Karena dia tidak membaikkan puasanya. Lainnya berpuasa tetapi hanya sekedar melaksanakan puasa. Pantangan, larangan ibadah puasa pun tak melaksanakan dengan baik. Akhirnya bersuruh ke Cik Nabi, banyak umatku yang sanggup berpuasa tetapi hanya mampu sekedar menahan haus dan lapar saja, dan lain tak sanggupnya. Menahan mata, menahan telinga, menahan mulutnya, sehingga puasanya tidak mencapai puasa yang diharapkan oleh syariat itu sendiri. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, inilah yang disentil oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, supaya orang-orang mukmin kojannya menjadi umat yang celaka, umat yang tidak mendapatkan kebaikan selama Ramadan. Laksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Mempuasakan Ramadan di siang hari, terlepas daripada segala sesuatu yang akan membatalkan dan merusak ibadah puasa. Lalu pada malam harinya kita laksanakan qiyamul lail, bertarawih, melaksanakan tarawih 11 rakaat dengan witir. Kemudian banyak lagi amal-amal sunnah yang dianjurkan dalam Ramadan. Di antaranya perbanyak membaca Al-Quran. Orang-orang yang melaksanakan pembacaan Al-Quran di Ramadan ini, pahalanya itu jauh lebih besar ketimbang dengan pembacaan Quran di luar Ramadan. Kalau awak berniat dari awal Ramadan, alhamdulillah kelak di akhir Ramadan kita akan sanggup menamatkan yang paling kurang 30 juz satu kali tamat. Terselipkan waktu-waktu kita ini dengan pembacaan Al-Quran, karena nilai ibadah di waktu itu sangat besar. Bukan Allah menilainya per kata, per kalimat, per baris, tetapi Allah akan menilainya per huruf.
satio uruna nawak baco diberikan nilai kebaikan. Samo jo mangarojon yang wajib di luar Ramadan itu kaidahnya. Apa-apa nawak kerojon wajib di dalam Ramadan, faedahnya berganda sab'ina kata Allah, sampai 70 kali. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana mencari puasa yang sebenarnya? Aku bertitik tolak ke bawah masing-masing. Caranya, niatkan saja kita berpuasa di tahun ini. Kok puasa terakhir dan puasa kini kok? Apa artinya? Kok puasa penghabisan awak? Sudah Ramadan, Allah mencabut kita. Barangkit soki habis aja datang. Nah, jadi kalau awaknya kok puasa terakhir dawak kok, harus berhati-hati. Serupa yang dikatakan pada awal tadi, kita mampu mempuasakan telinga, mempuasakan mata, mempuasakan mulut. Barulah nanti puasa kita menuju yang diijabah oleh Allah Ta'ala. Puasa yang bakal diterima oleh Allah Ta'ala. Puasa yang dapat nilai-nilai yang baik di sisi Allah. Nah, itu yang pertama. Ibadah yang kita laksanakan sesuai dengan ucapan Jibril, jangan menjadi calako man engkau wahai Muhammad. Puasa datang keampunan nak dapat dinya lah. Pada Ramadan membawa keampunan. Dalam hadis yang lain dikecil Rasul, innama sumia ramadhana li annahu yarmidu zunubafi. Sesungguhnya dek banamu bulan niko bulan Ramadan kata Rasul, karena bulan ko mampu membakar dosa manusia. Orang-orang beriman kadang-kadang dia melalaikan yang demikian. Itu dikecek dari Jibril, ba'da celaka besar umat kami tuai Muhammad. Tak dapat keampunan Ramadan hanya datang sekali setahun. Bulan yang istimewa, bulan yang membawa keberkatan. Ada nama bulan muasah kata Rasulullah, bulan kasih sayang. Ada namanya bulan menambahi Allah Ta'ala di bulan Ramadan itu rezeki orang mukmin yang mempuasakannya. Di banyak mana yang terkandung yang baik-baik dalam bulan Ramadan. Itunya dia istimewa daripada bulan lain. Datang Ramadan, dia Nabi ucapkan selamat datang pada bulan yang suci itu. Hari betul tak? Marhaban ya Ramadan. Selamat datang kau wahai Ramadan. Di nanti di awak jo hati suci, jo jasad yang bersih. Itu hakikat bali mau. Hakikat bali mau ko bukan awak pepui kana lain. Koi ken kania. Kadang-kadang dosa yang malah yang terdapat kembali diri. Hakikat bali mau ko membersihkan zahiriah kita. Jasadiah kita ini bersih semuanya daripada daki dan noda sampai jiwa kita bersih. Kalaulah datang bulan yang suci, jiwa kita suci, klop barangnya itu. Baru terima. Bulan-bulan yang suci datang, diterima oleh orang mukmin yang telah mensucikan dirinya. Baik secara merata terhadap sesama manusia, saling bermaaf-maafan. Itu yang intinya berimau, membersihkan jiwa raga batiniah dan sesama manusia, bertetangga, bersaudara, karib kerabat dan lain sebagainya. Yang pertama. Dan kedua, orang-orang yang mendengar dia nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu nyontoh aja, ndak ada di
bacanya kalimat sallallahu alaihi wasallam, kita Jibril itu termasuk umat engkau yang celaka juga wahai Muhammad. Seharusnya bagaimana? Ada orang yang membaca Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibaca di awal sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah nama Nabi, nama Rasul kita. Bahkan dalam satu riwayat, sesungguhnya orang mukminku sering-sering membaca salawat kepada Nabi. Bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup demikian. Kita baca seringkali setiap saat. Nah ini. Jadi biasakan. Biasaku amal yang mudah di mulut, ringan di mulut, tapi nanti dalam timbangan di akhirat dia berat. Menguntungkan kawak. Ringan di lidah bacanya sallallahu alaihi wasallam, apa boleh ya? Tapi nilai pahalanya nanti memberatkan timbangan kebaikan kita. Isu akan wak terima itu. Dibiasakan orang kita mendengar, orang membaca sallallahu alaihi wasallam, jangan wak untuk aja. Diulas kalimatnya itu sallallahu alaihi wasallam, atau awak sendiri mengucapkan salawat setiap saat. Setidak-tidaknya setiap kita salat fardu, kita baca di awak gak 50 kali, gak 10 kali, kita cukup. Kita wiridkan itu. Sama cuma baca Al-Quran cukup. Dia ringan di bacaan, tapi amat berat nanti di timbangan kebaikan kita di dunia mahsyar. Yang kedua. Kemudian dan ketiga, kata Jibril tidak masuk sarugo dari seseorang anak. Inyo mendapatkan ibu bapaknya dalam keadaan tua akibat. Laduo ibu bapak. Ado inyo di sisi ibu bapak. Tapi dia tidak pernah nanti masuk surga Allah. Kenapa? Dia menyia-nyiakan ibu bapaknya. Dan ibu bapak banyuinyo dan anak banyu anak. Kata Allah dalam Quran, wa wassaynal insana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Kata Allah, kami wasiatkan kepada manusia itu untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, terlebih ibunya yang telah bersusah payah dan bertambah payah. Wahanan ala wahnin, kaum ibu yang merasa kadang-kadang tengah malam anak jago. Kalau dia apa arahnya, paling-paling mencuri ama anak jago. Itunya. Nah, nyolok balik. Nah, itulah kata Allah, wahanan ala wahnin. Ibu yang bersusah payah, bertambah payah. Kadang-kadang ibu ini kerjanya ke sawah. Kehamilannya sudah lebih daripada 7 bulan, nyokot orang sawah baru. Nah, wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amaini. Lalu menyapih atau menyusukannya pada 2 tahun yang cukup. Kalau zaman ini berada anak-anak awak yang menyusu ibu. Paling-paling kau inyo pegawai, ibunya kau 3 bulan. Salamonyo cuti. Situ ada susunya. Susu bantil. Jadi wajar aja anak-anak zaman ini kok menandu apa. Bahkan ada yang rela membunuh ibu bapaknya. Wala tengok dalam TV, dalam apa itu, dalam YouTube itu. Nah, betapa keingkaran anak zaman sekarang. Apalagi dunia kita sudah dunia yang serba canggih. Dunia yang sudah kemajuannya lebih meningkat. Nah, kok tidak anak? Dari bunuh apa, bunuh mak. Kan hanya sesuatu permintaan saja.
Bayangkan bapak ibu yang berbahagia. Ini tiba ibu bapak latu layak dua anak di situ. Kan ada jurang awak tu. Ada jurang awak nan dianten kapan dijumpa di situ jo. Sampai mati di situ. Pada anaknya ada. Bayangkan. Tidak wajar. Dengan apapun seseorang itu membayar kepada ibu bapaknya kewajibannya, Uninka bisa letak terbayar olehnya. Diboleh bona ibu tua baju ome hal lebih begitu. Tapi belum lagi terbayar jasa ibu bapak tersebut kepada anaknya. Selain untuk beramal saleh kepada ibu bapaknya. Terlebih kecil ayat kecil hadis itu. Latua bangka dibiarkan, itu menyebabkan manusia itu tidak masuk surga karena melalai-lalaikan kedua orang ibu bapaknya. Apalagi menyumpahinya, mengecek kata is, itu saja dalam Quran nak boleh ufin, boleh. Qaulan karimah, kata begini perkataan yang mulia-mulia. Kecil begini perkataan yang mengenangkan hatinya. Itu bapak idah bagi anak-anak. Di bapak ibu yang berbahagia itulah 3 buah tausiah kita. Dan pertama hadir awak di bulan Ramadan yang diharapkan mendapat keampunan dosa kita. Habis dosa dan kesalahan sesuai dengan kedatangan Ramadan. Sesuai dengan kedatangan Ramadan, itu nama habis dosa umat. Dan kedua, terdengar orang membaca nama Nabi, ujungnya sallallahu alaihi wasallam, diulas oleh kita sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat ringan di mulut, tapi pahalanya sungguh berat nanti ditimbang kebaikan kita yang bermasa. Dan ketiga, siana madape ibu bapak nolak tuo, lain dilaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak, dan pola jannah. Kalau tidak, tidak masuk surga kata Rasulullah. Itu Jibril aja. Diputui umat kami itu wahai Muhammad. Nah, itu mana yang malaikat Jibril lah. Itu dia terdekat congang para sahabat Yakob ketika Nabi mengaminkan demikian seorang Nabinya. Amin, amin, amin. Ini berkali. Dia sahabat nak nampak besok Jibril ada di samping Rasulullah. Jadi bapak ibu yang berbahagia, mudah-mudahan ada baiknya awak. Mak dia lah mati bakal dia lain. Apa dia lah mati bakal dia lain. Masih bisa kita berbuat baik kepada dia. Berikan infak Ramadan untuk ibu bapa. Berikan doa kepada dia. Dilapangkan dia di alam barzakh. Diampun segala dosa dan kesalahannya. Lalu Allah titipkan arwahnya itu pada tempat yang sebaiknya. Dihindarkan daripada huru-hara neraka itu. 2 anak. Itulah yang dikatakan anak yang saleh mendoakan ibu bapaknya walau ibu bapaknya itu sudah hancur tulang belulangnya di alam barzakh. Itulah bapak ibu yang berbahagia. Mudah-mudahan ada baiknya untuk kita bersama-sama dalam rangka kita mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akan menjadi buka di awak menuju kampung awak yang kedua. Kampung yang terakhir nanti ado lai bau juang bapangka. Ado juang bapangka le. Kalau dah tiba kematian awak, kita tunggu saja di alam barzakh menunggu padang kiamat kelak. Mudah-mudahan puasa dan tawak kerojuan sampai akhirnya nanti menjadi puasa yang diijabah oleh Allah Ta'ala. Doa kita doa yang didengar oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan sesuai dua ayat awak baca pertama tadi, menjadi awak mukmin yang sebenar-benarnya mukmin, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Indah ada dan titel yang setinggi takwa. Awak baca titel seseorang mulai dari awal nama sampai akhir nama. Ada 5 dan 6 bagai titel. Itu titel buatan manusia.
Nggak ada yang akan melebihi kita buatan Allah Subhanahu Wa Taala. La'allakum tattaqun. Kok berhenti wak nak kerja kau itu lain. Dia ambil Allah Ta'ala wak lain, tak ada masalah lain. Kita sudah menjadi orang-orang yang beriman dan muttaqin menuju kampung yang terakhir. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.